Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliau kita berada dan sehat seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang paling utama yaitu penghormatan saya kepada Ibu Dara Rosita ST SPD MED sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan kelas 01. Baik, di sini saya selaku moderator, yaitu nama saya Haja Gita Rahmayani. Nah, selanjutnya di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Haja Gita Rahmayani, lalu Muhammad Ilyas Juhadin Adim, lalu ada Selim Mulyana, Arif Maulana, dan Putri Makfirah. Nah, di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan mengenai sifat-sifat umum yang mendasari aktivitas manusia dan kaitannya dengan proses belajar dan mengajar. Jadi manusia ini memiliki sifat-sifat yang sangat unik yang memungkinkan mereka untuk belajar dan mengajar. Menurut Surya Brata, sifat-sifat umum aktivitas manusia antara lain perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, perasaan, dan motif. Tenaga pendidik harus memiliki kemampuan untuk bisa mengajarkan siswa bagaimana cara menggunakan sifat-sifat umum ini dengan cara yang efektif. Dengan menggunakan metode pengajaran yang tepat, tenaga pendidik dapat membantu siswa memahami bagaimana mereka dapat menggunakan sifat-sifat ini untuk dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Lantas, bagaimana sifat-sifat ini dapat berperan dalam proses pembelajaran? Yang pertama, ada sifat perhatian dan pengamatan. Jadi menurut para ahli psikologi, perhatian ini merupakan pemusatan energi psikis terhadap suatu objek, yang diartikan sebagai banyaknya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang sedang dilakukan. Jadi perhatian ini diartikan sebagai konsentrasi, pemusatan tenaga, dan aktivitas yang sering dilakukan. Pemusatan tenaga dan energi psikis yang dapat menghadapi suatu objek. Seiring dengan pendapat kedua ahli tersebut, perhatian itu adalah keaktifan jiwa yang diarahkan kepada suatu objek tertentu, dan unsur pikiranlah yang paling kuat pengaruhnya. Jadi bisa dibilang perhatian ini adalah suatu hal bagaimana kita dapat memfokuskan atau konsentrasi dalam suatu objek dan mengerahkan seluruh energi psikis kita untuk dapat bisa memperhatikan suatu objek tersebut. Jadi perhatian ini berbeda dari simpati dan empati dan komunikasi, walaupun ketiganya berhubungan erat dalam pemusatan tenaga seseorang. Jadi menurut Abu Ahmid 2009-142, perhatian yaitu keaktifan jiwa yang diarahkan pada suatu objek, baik di dalamnya maupun di luar dirinya. Sedangkan pendapat senada dikemukakan oleh Islam itu, perhatian adalah kegiatan dilakukan seorang dalam hubungannya dalam pemilihan rangsangan yang datang dari luar. Jadi perhatian ini punya peranan yang besar dalam kegiatan belajar. Menurut Geek dan Berliner dalam buku Dimyati dan Mujiono dalam kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Pentingnya perhatian dalam kegiatan belajar mengajar telah mendorong banyak ahli memberikan batasan pengertian perhatian. Berbagai pengertian perhatian telah dirumuskan dengan redaksi yang berbeda-beda tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Jadi perhatian ini tentu sangat penting peranannya saat dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa kita dapat memperhatikan apa yang guru bicarakan dalam pembelajaran, maka pembelajaran ini tidak bakal berlaku. Tanpa perhatian, kita mungkin bisa tahu apa yang guru itu katakan, tapi kita bisa cepat lupa gitu, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena tidak memperhatikan dengan baik apa yang guru sampaikan pada saat pembelajaran. Jadi menurut Sumandini, dirumuskan bahwa perhatian adalah perumusan tenaga psikis tertuju pada satu objek. Terus perhatian adalah sedikitnya kesadaran yang mensertai suatu aktivitas yang dilakukan. Jadi tadi seperti pengertian yang awal juga yang dikatakan bahwa perhatian adalah pemusatan energi psikis dalam melihat suatu objek. Ini hal-hal yang mempengaruhi perhatian dari faktor rangsangan adalah, jadi
perhatian ini dipengaruhi oleh dua faktor, ada faktor rangsangan maupun faktor individu. Jadi faktor rangsangan itu faktor yang datang dari luar gitu. Bagaimana perhatian ini bisa diganggu atau bisa terganggu atau dapat mempengaruhi itu perhatian dari luar dan dari individu itu sendiri. Jadi di sini ada faktor rangsangan atau faktor dari luar, yaitu intensitas atau kekuatan rangsangan. Suatu rangsangan yang memiliki intensitas atau kekuatan yang lebih tinggi akan lebih menarik perhatian dibandingkan rangsangan yang lebih rendah intensitasnya. Ini mungkin maksudnya jika misalnya ada musik gitu, musik yang lebih kecil dan yang lebih keras, biasanya orang bakal lebih perhatian sama musik yang lebih keras karena intensitas atau kekuatan rangsangan dari musik itu lebih keras, atau gambar yang hitam putih dengan gambar yang warnanya menarik gitu. Jadi gambar yang hitam putih ini tidak mempunyai intensitas rangsangan yang tinggi, sedangkan yang berwarna-warni itu mempunyai intensitas yang tinggi, sehingga orang akan lebih tertarik untuk melihat hal yang lebih berwarna-warni. Tapi ini juga tergantung orang. Terus daya tarik, yaitu rangsangan yang berbeda dengan rangsangan lain di lingkungannya sehingga mempunyai kekuatan untuk menarik perhatian. Jadi misalnya ada perhatian yang ingin kita tuju kepada anak murid, namun anak murid tidak memperhatikan itu, dia memperhatikan yang lain karena adanya daya tarik ini. Ada rangsangan yang sangat berbeda, misalnya guru sedang mengajar tapi ada orang kelahi di luar. Jadi rangsangan yang berbeda itu membuat murid perhatiannya akhirnya sama orang yang kelahi di luar, bukan sama guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Terus ada perubahan atau pergantian. Rangsangan yang selalu berubah atau berganti akan lebih menarik perhatian. Nah, ini juga dalam melakukan pengajaran mungkin murid-murid akan bosan jika mendengar sebuah penjelasan yang begitu-begitu saja, yang tidak berganti. Guru mungkin hanya memberikan nasihat saja, sehingga murid tidak mempasangkan perhatian kepada guru tersebut. Namun jika perhatian itu diganti, maksudnya diubah, perubahan atau pergantian, mungkin rangsangannya mungkin ada sesi videonya, ada sesi diskusinya, itu dapat menarik perhatian bagi murid tersebut. Terus keteraturan, yaitu rangsangan yang datang berulang-ulang secara teratur. Ada juga suara yang tinggi. Ini juga berhubungan sama musik tadi. Suara yang tinggi yaitu suara yang memiliki tekanan yang tinggi sehingga berbeda rangsangan dari lingkungannya. Rangsangan yang terbiasa yaitu rangsangan yang sudah biasa dihadapi sehari-hari. Mungkin banyak orang jika sudah terbiasa, mereka tidak terlalu perhatian lagi. Jika misalnya ada orang yang sudah biasa ke kampus, sehingga saat dia dari kos ke kampus bawa Honda, dia tidak memikirkan lagi selama perjalanan bagaimana untuk bisa sampai ke kampus, karena itu sudah menjadi kegiatan sehari-harinya. Jadi dia akan melaksanakan atau mungkin membawa Honda tanpa menaruh perhatian yang lebih gitu. Terus ada juga isyarat atau tanda, yaitu rangsangan yang merupakan tanda terhadap suatu rangsangan atau aktivitas. Ada juga dari kan sudah dijelaskan jika ada faktor yang aspeknya rangsangan, yang tadi rangsangan, sekarang faktor yang aspeknya individu, yaitu minat. Seberapa besar minat individu terhadap suka atau tidak suka terhadap suatu rangsangan. Suatu yang diminati akan lebih menarik perhatian. Ini jelas. Jika suatu individu itu lebih minat terhadap sesuatu, misalnya individu ini lebih minat terhadap pelajaran biologi daripada matematika, maka ketika pelajaran matematika mereka tidak terlalu menaruh perhatian. Tapi ketika ada pelajaran biologi, maka dia akan menaruh perhatian lebih ke pelajaran biologi daripada ke pelajaran matematika. Terus ada kelebihan dalam keadaan letih, seorang akan sukar memberikan perhatian kepada suatu rangsangan. Jadi jika ada mungkin murid yang bergadang semalaman terus akhirnya pergi ke sekolah, jadi dia akan merasa tidak fokus karena mengalami keadaan letih atau kelelahan, sehingga dia tidak dapat memperhatikan pengajaran dengan lebih baik. Ada juga motivasi. Orang yang memiliki motivasi yang terbesar terhadap suatu aktivitas akan banyak memberikan perhatian dibandingkan dengan orang yang rendah motivasinya. Ini juga udah jelas, motivasi akan memberikan seorang yang termotivasi itu dapat lebih perhatian kepada apa yang diingin diperhatikan. Terus ada kebutuhan perhatian. Orang yang merasa butuh untuk memperhatikan sesuatu akan lebih perhatian dia. Jadi banyak anak-anak sekarang mungkin menganggap kayak matematika misalnya. Matematika tuh tidak butuh gitu. Jadi mereka nggak banyak melakukan perhatian kepada hal-hal yang mereka anggap itu nggak dibutuhkan. Terus ada juga karakteristik kepribadian. Ya manusia ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda sehingga mungkin apa-apa yang membuat mereka perhatian itu tergantung juga pada kepribadian mereka. Mungkin soal warna tadi, mungkin ada orang yang lebih suka melihat warna hitam putih, ada orang yang lebih suka melihat warna warni atau warna yang lebih cerah gitu. Jadi pengamatan jadi itu tentang perhatian, dan kita akan lanjutkan tentang pengamatan.
Jadi pengamatan itu ada kaitannya dengan perhatian. Jadi pengamatan dan perhatian ini merupakan aspek tingkah laku yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Ya pastinya seperti yang dia katakan di atas, perhatian juga memiliki proses penting, sedangkan pengamatan juga memiliki proses penting. Jadi keefektifan suatu proses pembelajaran akan banyak dipengaruhi oleh kualitas pengamatan dan perhatian yang diberikannya. Jadi kualitas yang diberikan seorang individu dalam mengamati dan memperhatikan itu akan banyak dipengaruhi jika terjadi dalam suatu proses pembelajaran. Pengamatan itu merupakan suatu perilaku kognitif, yaitu perilaku yang suatu proses yang mengenal lingkungannya dengan menggunakan alat indera. Jadi pengamatan adalah suatu hal manusia mungkin mengamati suatu hal itu menggunakan panca inderanya. Misalnya mungkin mengamati dengan mata, telinga, hidung, dan mungkin menciumnya dengan hidung, melihatnya dengan mata. Itu merupakan sebuah pengamatan. Dan rangsangan itu akan diteruskan ke otak yang kemudian diberikan makna atau tafsiran. Jadi ini sebuah sesuatu yang kognitif. Pengamatan adalah misalnya kita melihat sesuatu, terus otak akan mencerna apa yang kita lihat. Itu namanya pengamatan. Perbedaan signifikan antara pengamatan dan perhatian adalah, kalau tadi seperti yang dibilang juga, perhatian adalah meletakkan seluruh energi psikisnya terhadap suatu objek, sedangkan pengamatan itu meletakkan seluruh inderanya dalam suatu objek, mungkin mengamati dengan mata gitu. Jadi ada 5 yang pasti, ada 5 alat indera yang dimiliki manusia. Ada mata, telinga, hidung, lidah, juga rangsangan tangan misalnya. Jadi ada 5 macam juga cara individu untuk melakukan pengamatan dengan kesemua alat indera tadi. Dilihat dari proporsi penggunaan alat indera itu, ada gaya pengamatan individu. Ada beberapa gaya dari pengamatan individu. Nah, jadi dalam anak murid ini memiliki beberapa gaya pengamatannya tersendiri. Ada gaya pengamatan visual misalnya. Jadi orang-orang yang mempunyai pengamatan visual itu lebih berkesan melihat sesuatu berdasarkan visual gitu. Ya, orang yang ini akan lebih banyak memperoleh kesan dari pengamatannya dengan lebih banyak menggunakan mata. Jadi dia mungkin lebih tertarik pada sesuatu dengan melihat gitu. Orang yang suka melihat mungkin suka belajar dari melihat video atau melihat PPT yang menarik, sehingga orang ini lebih perhatian dan lebih mengamati PPT itu dengan mata. Jadi PPT yang menarik membuat mereka lebih menarik juga untuk melihatnya. Ada juga yang gaya auditif. Jadi orang yang lebih dominan terhadap telinganya. Mungkin orang ini saat melihat PPT saja dia tidak ngerti apa nih maksudnya. Tapi saat ada orang yang menjelaskan, saat ada orang yang berbicara dengan dia jadi lebih ngerti, karena itu merupakan suatu hal yang auditif. Jadi dia mendengarkan orang berbicara itu lebih fokus daripada melihat PPT saja, melihat suatu materi saja. Terus ada juga gaya kinestetik, yaitu gaya yang melakukan pengamatan melalui gerakan. Jadi ada orang mungkin yang nggak paham melihat PPT saja dan berbicara saja, tapi dia membutuhkan suatu hal, mungkin langsung praktek gitu, atau mungkin pergerakan tangan badan dia itu mengingat apa yang akan dilakukan. Jadi orang-orang seperti ini tuh lebih senang atau lebih mudah mengingat pelajaran dengan suatu hal yang langsung dengan praktek gitu. Jadi saat kita melakukan praktek, kita melakukan apa yang sedang kita pelajari, mereka jadi lebih mudah mengingatnya. Jadi misalnya ada pelajaran kimia, jika kita hanya menjelaskan dan melihat PPT, orang orang yang dengan gaya belajar kinestetik ini nggak mengerti. Namun jika kita melakukan praktek kimia misalnya yang berkaitan dengan apa yang diajarkan pada saat itu membuat mereka lebih cepat ingat, oh begini maksudnya, karena mereka sudah melakukannya, karena mereka lebih lebih mudah mengamati dengan melakukan daripada melihat dan mendengar. Baik, selanjutnya ada tanggapan dan variasinya. Tanggapan adalah bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan. Mission Term dalam Sumadi, Surya Barat tahun 1983 mengatakan bahwa tanggapan adalah melakukan kembali suatu perbuatan atau melakukan sebelumnya suatu perbuatan tanpa hadirnya objek fungsi primer yang merupakan dasar modalitas tanggapan. Memang diakui bahwa dalam tanggapan kita tidak hanya menghidupkan kembali apa yang telah diamati di masa lampau, tetapi juga mengantisipasi masa depan atau mewakili yang sekarang. Jadi, dalam tanggapan terjadi proses tanggapan masa lalu atau tanggapan ingatan. Kemudian adanya tanggapan masa depan yang akan datang, tanggapan antisipasi,
dan tanggapan masa yang akan kini atau tanggapan representasi atau mengimajinasikan. Menurut Noto Atmojo tahun 2007 mengatakan bahwa setelah melakukan pengamatan mulai dari melihat, mendengar, mengecap, memerhatikan, atau meraba, maka terjadi gambaran yang tinggal dalam ingatan. Gambaran yang tertinggal dalam ingatan disebut sebagai tanggapan. Tanggapan yang muncul ke alam kesadaran dapat mendapatkan dukungan atau mungkin juga rintangan dari tanggapan lain. Dukungan dari tanggapan akan menimbulkan rasa senang, sedangkan rintangan terhadap tanggapan akan menimbulkan rasa tidak senang. Kecenderungan untuk mempertahankan rasa tidak senang dan menghilangkan rasa tidak senang sering memancing bekerjanya kekuatan, kehendak, atau sering dikenal dengan kemauan ataupun konasi. Karenanya begitu pentingnya perangan tanggapan terhadap tingkah laku. Maka pendidikan hendaknya mampu mengembangkan dan mengontrol tanggapan yang ada pada anak didik, sehingga dengan demikian akan berkembang suatu kondisi motivasi bagi belajar pada peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fantasi, yaitu yang pertama adalah fantasi adalah yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Kata lain untuk fantasi adalah imajinasi kita, kayak gitu. Lalu selanjutnya fantasi juga bisa merupakan sebuah genre yang menggunakan bentuk sihir dan supranatural sebagai salah satu elemen plot, tema, dan setting dalam suatu film. Genre fantasi secara umum dibedakan dengan genre science fiksi yang lebih bertemakan ilmiah dan horor tentang hal yang mengerikan. Nah, di sini fantasi menurut Yanto Subianto pada tahun 1980 halaman 18 yaitu kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Hal senada juga dijelaskan oleh Bimo Walgito pada tahun 1983 pada halaman 99. Dengan fantasi, manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan dan keadaan yang akan datang. Nah, selanjutnya secara garis besar fantasi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama fantasi tak sadar. Fantasi ini ialah fantasi yang terjadi dengan tak sengaja, yaitu individu tidak secara sadar telah dituntut oleh fantasinya. Keadaan semacam ini banyak dijumpai pada anak-anak. Anak-anak sering mengemukakan hal-hal yang bersifat fantastis, sekalipun tidak ada niat atau maksud dari anak untuk berdusta. Contohnya itu, jika anak menyampaikan berita yang tidak benar, tetapi sebenarnya ia tidak bermaksud untuk berdusta. Hal yang demikian itu banyak terjadi pada anak-anak, atau dusta, semu, khayal, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada fantasi disadari. Fantasi ini ialah fantasi yang terjadi dengan disengaja, dan ada usaha dari subjek untuk masuk ke dalam imajiner. Contohnya itu, seorang pelukis yang sedang menciptakan lukisan dengan kemampuan fantasinya. Seorang pemahat yang sedang memahal arka atas dasar fantasinya. Nah, selanjutnya di sini ada kegunaan dan bahaya fantasi bagi hidup kita, yaitu yang pertama ada kegunaannya. Yang pertama, dengan fantasi orang dapat memahami atau mengerti sesama manusia. Maksudnya itu kayak kita dengan fantasi itu lebih bisa memahami kayak itu. Nah, yang kedua, dengan fantasi orang dapat memahami dan menghargai kultur orang lain. Yang ketiga, dengan fantasi orang keluar dari ruang dan waktu, sehingga demikian ia dapat memahami hal-hal yang ada dan terjadi di tempat lain dan di waktu lain, serta dapat mengambil intisarinya. Contohnya itu dalam mempelajari ilmu bumi dan sejarah. Nah, yang keempat, fantasi dapat melepaskan diri dari kesukaran dan melupakan kegagalan dan kesan-kesan yang buruk. Nah, misalnya kayak kita udah gagal menggapai apa yang kita inginkan, tapi dengan fantasi kita
bisa lebih melupakan gitu. Nah, yang kelima, fantasi memungkinkan seseorang untuk dapat membuat perencanaan untuk dilaksanakan di masa depan. Fantasi ini kan kayak imajinasi. Nah, dengan adanya fantasi ini orang bisa membuat imajinasi kayak itu untuk masa depan dia. Nah, selanjutnya ada bahaya fantasi antara lain, yaitu yang pertama, kalau orang sering dan berlebih-lebihan pergi ke dunia fantasi yang indah-indah karena tak tahan menghadapi kesulitan hidup, maka orang akan putus asa karena kecewa pada waktu ia kembali ke dunianya yang sebenarnya. Nah, di sini maksudnya karena kita terlalu berimajinasi gitu, pas nggak sesuai ekspektasinya, kita malah ngerasa kecewa kayak gitu. Nah, yang kedua, dengan fantasi orang mudah sekali berdusta karena ia dikuasai oleh fantasinya, lebih-lebih pada anak-anak. Yang ketiga, dalam merencanakan hidup di hari nanti, mudah sekali orang tergelincir ke rencana yang berlebih-lebihan sehingga besar pasak daripada tiangnya. Nah, yang keempat, fantasi yang tanpa terpimpin dan penjagaan akan mudah sekali menjadi fantasi yang jauh dan liar. Nah, selanjutnya yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi fantasi, yaitu yang pertama, kurang adanya penggunaan waktu kosong. Yang kedua, adanya harapan-harapan atau cita-cita yang tinggi. Nah, dengan adanya fantasi itu, kita malah harapan kita tuh makin tinggi gitu. Yang ketiga, adanya kesulitan pemecahan masalah. Dan yang keempat, adanya kelemahan pribadi. Yang kelima, adanya perasaan pesimis terhadap masa depan. Nah, di sini ada materi selanjutnya yaitu ingatan. Menurut Abu Ahmadi pada tahun 1992, ingatan atau memori adalah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Jadi ada 3 unsur dalam perbuatan ingatan, ialah menerima kesan-kesan, menyimpan, dan memproduksi. Sedangkan menurut Bruno pada tahun 1987, memori atau ingatan adalah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan panggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat pada otak. Nah, selanjutnya ada menurut D. Porter dan Hemaki dalam Aviatin pada tahun 2001 menjelaskan bahwa memori atau ingatan adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui. Seseorang dapat mengingat sesuatu pengalaman yang telah terjadi atau pengetahuan yang telah dipelajari pada masa lalu. Nah, berikutnya adalah macam-macam ingatan, yaitu yang pertama ada ingatan sensoris. Ingatan sensoris ini berkaitan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan informasi dari panca indera. Ingatan sensori merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Nah, selanjutnya ada ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek merupakan proses penyimpanan ingatan secara sementara, yang berarti ingatan tersebut tidak bisa bertahan lama. Biasanya ingatan jenis ini adalah peristiwa yang tidak dianggap begitu khas atau penting bagi seseorang. Selanjutnya, ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dan relatif bersifat permanen. Biasanya ingatan jenis ini adalah peristiwa yang membuat seseorang mudah mengingat hal-hal tersebut, baik itu ingatan indah maupun masa kelam. Nah, selanjutnya ingatan episodik merupakan ingatan yang akan memberikan urutan-urutan peristiwa dalam prosesnya. Ingatan ini biasanya akan menjabarkan kronologis dari sebuah peristiwa. Peristiwa yang paling berkesan biasanya akan disimpan. Selanjutnya, ingatan eksplisit. Ingatan eksplisit ini merupakan bentuk lain dari ingatan deklaratif. Di dalamnya berisi ingatan yang perlu proses rekal dengan usaha atau upaya yang keras. Selain itu,
Ingatan juga akan didapatkan dari pembelajaran seseorang individu yang biasanya mengaitkan ingatan eksplisit ini sebagai bentuk pengembangan ingatan seseorang. Selanjutnya ada ingatan implisit. Ingatan implisit ini juga bersifat sebagai ingatan yang prosedur. Ingatan implisit ini sudah otomatis menjadi kebiasaan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu hal. Individu tersebut tidak perlu melakukan usaha keras untuk merekal ingatannya mengingat sesuatu. Nah, selanjutnya ingatan autobiografi. Ingatan autobiografi ini merupakan ingatan yang dimiliki oleh individu mengenai masa lalunya. Ingatan jenis ini biasanya memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Isi dalam ingatan ini adalah mengenai gambaran peristiwa atau deskripsi diri seorang individu. Nah, selanjutnya ingatan deklaratif. Ingatan deklaratif adalah ingatan yang biasanya memiliki sifat untuk mengetahui sesuatu. Ingatan deklaratif ini masuk ke dalam kriteria ingatan jangka panjang. Selanjutnya ingatan prosedur. Hampir mirip dengan ingatan deklaratif. Pada dasarnya ingatan prosedur ini juga berkaitan dengan tingkat pengetahuan seseorang. Yang membedakannya adalah pada ingatan prosedur seseorang akan menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya ingatan langsung. Ingatan langsung merupakan ingatan yang sifatnya masih pada tingkat kesadaran manusia. Ingatan langsung ini tergolong ke dalam ingatan pendek. Dalam ingatan langsung ini, ingatan akan memiliki gambaran dan bayangan yang jelas. Nah, yang terakhir ada ingatan tak langsung. Ingatan tidak langsung adalah ingatan yang sifatnya sudah berada pada tingkat kesadaran manusia. Pada umumnya ingatan tidak langsung ini bersifat ada, namun wujudnya bersifat gelap. Ingatan tidak langsung ini jarang bisa digunakan atau diakses lagi oleh seseorang individu karena sifatnya di bawah alam kesadaran individu. Tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berpikir dan perasaan. Definisi berpikir dapat didefinisikan sebagai sebuah proses mencari tali hubungan antara abraksi. Berpikir ini erat hubungannya dengan tanggapan, ingatan, pengertian, dan perasaan. Dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah suatu kegiatan mengorganisasikan bagian-bagian dari pengetahuan yang dimiliki sehingga pengalaman yang tidak teratur menjadi tersusun bulat yang dapat dengan mudah dipahami dan ditangkap dan dikuasai. Dalam berpikir ini ada sudut pandangan psikologi. Proses berpikir dapat dijelaskan dari sudut pandangan psikologi. Ada beberapa aliran psikologi. Yang pertama ada psikologi asosiasi. Berpikir ini merupakan proses berjalannya tanggapan-tanggapan yang didasarkan kepada hukum asosiasi. Di dalam ilmu alam kejiwaan, yang penting ialah terjadinya, tersimpan, dan bekerjanya tanggapan tersebut. Yang kedua ada aliran behavioral. Aliran ini hanya membahas tentang tingkah laku manusia dari luar sehingga gejala-gejala psikisnya yang mungkin terjadi diakibatkan dari perubahan-perubahan jasmani sebagai reaksi terhadap perangsang tersebut. Yang ketiga ada psikologi Gestalt. Merupakan suatu kebulatan yang prosesnya tidak dapat diamati dengan alam indera. Jalannya adalah pikirannya seseorang ditentukan oleh beberapa faktor. Suatu masalah dapat dipecahkan dengan cara berbeda sesuai dengan hasil pemikiran seseorang dan bagaimana seseorang tersebut memahami atau melihat masalah tersebut. Di sini ada macam-macam berpikir. Yang pertama ada berpikir induktif. Suatu proses dalam berpikir ini berlangsung dari khusus menuju kepada yang umum. Cara berpikirnya dilakukan dengan berusaha untuk mencari ciri-ciri atau sifat tertentu dari berbagai fenomena. Yang kedua ada berpikir deduktif. Berpikir ini proses berlangsung dari yang umum menuju yang khusus. Dalam cara berpikir ini, orang bertolak dari suatu teori ataupun prinsip
ataupun kesimpulan yang dianggap benar dan sudah bersifat umum. Begitulah cara penerapan kepada fenomena khusus dan mengalami kesimpulan khusus yang berlaku bagi fenomena tersebut. Yang ketiga ada berpikir analogis. Analogis ini berarti persamaan atau perbandingan. Berpikir analogi ini berpikir dengan jalan menyamakan atau membandingkan fenomena yang biasa pernah dialami. Di dalam cara berpikir ini, orang beranggapan bahwa benaran dari fenomena yang pernah dialaminya berlaku pula bagi fenomena yang dihadapi seseorang. Kemampuan dan memecah masalah akan terkait dengan proses berpikir dan tidak hanya berkaitan dengan segedar mengubah suatu gagasan yang saling berkaitan menjadi suatu, tetapi membutuhkan kemampuan dalam mempresentasi. Dalam memecahkan masalah umum dimulai dengan representasi simbolis. Caranya adalah dengan menulis perangkat persamaan. Di sini ada gangguan berpikir. Yang pertama, gangguan bentuk pikiran. Pikiran dereistik, berpikir yang bersangkut paut antara proses mental individu dan pengalamannya yang sedang berjalan sehingga proses mental tidak sesuai dengan kenyataan dan pengalamannya. Yang kedua ada pikiran autistik. Berpikir ini hanya bertujuan untuk memuaskan pikiran sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Ketiga ada pikiran non-realistik. Berpikir ini yang sama sekali tidak berdasarkan pada kenyataan. Gangguan arus pikiran. Ada perseverasi, mengatakan suatu ide pikiran secara berulang-ulang dengan cara yang berlebihan. Contohnya, nanti besok saya akan pulang, saya kangen ke rumah. Itu yang dimaksud contohnya. Yang kedua ada asosiasi longgar, mengatakan hal yang tidak ada antara samar dengan yang lain. Yang ketiga ada inkonherensi, gangguan dalam bentuk bicara sehingga sangat sukar maksudnya itu asosiasi longgar ekstrim. Yang keempat ada kecepatan pikiran, mengungkapkan pikiran secara lambat sekali atau sangat cepat. Contohnya seseorang yang berbicara dengan sangat cepat atau lambat dalam menyampaikan pikirannya. Di sini ada gangguan isi pikiran. Yang pertama ekstasi, kegembiraan yang luar biasa, timbulnya secara mengambang pada orang normal selama fase permulaan. Yang kedua afantasisi. Pikiran ini tentang suatu keadaan atau kejadian yang diharapkan atau diinginkan, tetapi dikenal sebagai suatu hal yang tidak nyata. Yang ketiga ada fobia. Fobia ini rasa takut yang irasional terhadap suatu benda atau keadaan yang tidak dapat dihilangkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perasaan. Perasaan ini adalah suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif untuk merasakan senang atau tidak senang dan yang tidak bergantung kepada perangsang dan ala-ala indera. Sedangkan menurut Hustrak, perasaan ini adalah suatu fungsi jiwa dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang dan tidak senang. Perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Dalam perasaan selalu bersifat subjektif karena ada unsur penilaian tadi biasanya menimbulkan suatu kehendak dalam kesadaran seseorang individu. Kehendak itu bisa bersifat positif, artinya individu tersebut ingin mendapatkan hal yang dirasakan suatu yang memberikan kenikmatan kepadanya, atau juga bisa negatif dalam perasaan ini. Maksudnya dihendakkan menghindari hal yang dirasakan sebagai hal yang akan membawa perasaan tidak nikmat kepadanya. Menurut Westrand mengadakan pembagian perasaan. Yang pertama, perasaan yang bersangkutan dengan masa kini, misalnya perasaan yang senang yang diperlihatkan masa sekarang dalam hubungan dengan rangsang-rangsangnya yang dialami pada waktu sekarang juga. Yang kedua ada perasaan bersangkutan dengan masa lampau, misalnya perasaan senang pada waktu sekarang yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa di masa lampau. Yang ketiga ada perasaan yang bersangkutan dengan masa yang akan datang, misalnya
perasaan senang sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Sedangkan menurut Sumadi Subyabrata membagi rumpun perasaan sebagai berikut. Perasaan indria terdiri atas perasaan keindranya sensoris, perasaan yang timbul waktu indera kita menerima rangsang. Sedangkan perasaan vital kehidupan maksudnya adalah perasaan yang bergantung kepada keadaan tubuh kita sewaktu. Misalnya, merasa senang sekali karena sehat. Yang ketiga ada perasaan tanggapan. Perasaan ini mengiringi apabila kita menganggap sesuatu atau keadaan. Yang keempat ada perasaan insting. Maksudnya, mengiringi suatu insting yang sedang timbul. Misalnya, kita akan merasa senang kalau pada saat makan. Di meja makan selalu tersedia hidangan yang berganti-ganti. Di sini ada perasaan luhur. Perasaan luhur ini atau rohani terdiri atas perasaan keindahan. Dan perasaan keindahan ini ada dua macam. Perasaan keindahan negatif ialah perasaan yang timbul kalau kita mengindrakan sesuatu yang buruk. Perasaan yang positif ialah perasaan keindahan yang timbul kalau kita mengindra sesuatu yang baik. Selanjutnya ada perasaan intelek. Maksudnya itu timbul sebagai akibat dari hasil intelek. Misalnya, kalau kita dapat memecahkan sesuatu yang sulit, timbul rasa senang dan sebaliknya. Itu contohnya. Ada perasaan diri positif adalah perasaan yang timbul bila ia dapat berbuat sama atau lebih dari orang lain. Selanjutnya ada perasaan kesusilaan. Perasaan ini yang timbul karena indera kita menerima perangsang susila atau jahat. Selanjutnya ada perasaan simpati, ialah perasaan yang timbul karena orang lain mengalami rasa senang atau tidak senang. Selanjutnya ada perasaan sosial. Ialah perasaan yang timbul karena melihat keadaan masyarakat. Jadi, dapat simpulkan, perasaan-perasaan tersebut terdapat dalam diri setiap manusia. Manusia yang mempunyai kemampuan yang mengolah perasaannya tidak akan menimbul reaksi negatif. Sedangkan jika perasaan dibiarkan tanpa ada pengolahan akan berakibat menimbulkan emosi. Karena emosi akan menimbulkan gejolak suasana hati. Hati yang baik, maka muncullah emosi positif. Sebaliknya hati yang jelek, maka muncullah emosi negatif. Selanjutnya ada motivasi. Motif merupakan pengertian yang melingkupi penggerak. Alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusialah yang menyebabkan manusia itu berbuat sesuatu. Oleh sebab itu, semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Juga tingkah laku yang disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis mempunyai maksud tertentu meskipun maksud itu tidak disadari oleh manusia tersebut. Motif manusia ini bisa bekerja secara sadar dan juga tidak sadar. Untuk mengerti dan memahami tingkah laku manusia dengan lebih sempurna, patutlah kita pahami dan mengerti terlebih dahulu apa dan bagaimana motif-motifnya daripada tingkah lakunya. Jadi motif manusia ini merupakan dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Motif adalah segala yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian motif, seperti pendapat Syarif. Dia menyebutkan motif itu sebagai suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan semua pengaruh internal, seperti kebutuhan yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan atau aspirasi dan selera sosial yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut. Dan selanjutnya ada pendapat dari Guinness. Dia mengartikan
bahwa motif itu sebagai impuls atau dorongan yang memberi energi pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif atau perilaku ke arah pemuasan kebutuhan. Selanjutnya ada motif. Motif sebagai pendorong sangat terikat dengan faktor-faktor lain yang disebut dengan motivasi. Motivasi ini merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Dengan demikian, motivasi mempunyai 3 aspek di dalamnya, seperti keadaan terdesak yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan jasmani, keadaan lingkungan, atau keadaan mental seperti berpikir dan ingatan. Selanjutnya ada beberapa kriteria motif. Berikut ini adalah motif-motif yang timbul pada diri manusia ketika berkomunikasi. Yang pertama ada motif informatif, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hasrat untuk memenuhi kebutuhan akal ilmu pengetahuan. Yang kedua ada motif hiburan, seperti yang kita tahu, yaitu hal-hal yang berkenaan untuk mendapatkan rasa senang. Yang ketiga ada motif integrasi personal. Bisa kita bilang merupakan motif-motif yang timbul pada akibat keinginan untuk memperteguh status, kreativitas, rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Yang keempat ada motif integratif sosial. Yang dimasukkan di sini untuk memperteguh kontak sosial dengan cara berinteraksi dengan keluarga, teman, ataupun orang lain. Yang terakhir ada motif pelarian, yaitu merupakan motif pelepasan diri dari rutinitas, rasa bosan, atau ketika sedang sendiri.